Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Husna Sambila Rahmatullah. Nama saya Siti Nuria Hairani. Kami dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, program studi pendidikan biologi. Izin mewawancarai Bapak sebagai guru konseling di sekolah MA Bina Cendekia, sekaligus pengasuh BK juga di Pondok Pesantren An-Nur, yang mana ini untuk memenuhi tugas kami, tugas bimbingan konseling. Dan sebelumnya kami di sini memiliki beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Bapak jawab sesuai dengan yang Bapak rasakan di lingkungan sekolah serta pondok di sini. Dan untuk yang pertama ini Bapak ada pertanyaan mengenai menurut Bapak kultur sekolah di sini itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara tentang kultur ya, budaya di sini memang budaya pembiasaan sebetulnya. Jadi sejak awal kita masa orientasi, sebetulnya titik startnya dari situ. Jadi ketika orientasi itu justru memperkenalkan sebanyak-banyaknya tentang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah ini. Tentu saja bukan hanya sekedar teori, tapi langsung dalam masa ta'aruf itu atau masa orientasi itu langsung dipraktekkan. Kayak misalkan kita membiasakan baca salam kalau ketemu ustadz atau siapapun yang lebih tua, dan itu sudah disiapkan dan itu sudah dibiasakan sampai mereka kelas akhir. Jadi semua dari bawah sampai atas itu ketemu pasti bilangnya assalamualaikum, dan itu tidak peduli berapa kali ketemu pasti dia baca salam terus. Sekalipun misalnya kalau ketemu ustadznya baru aja ketemu di pintu gitu, assalamualaikum ustadz, salam gitu, kemudian di bawah ketemu lagi pasti dia bilang salam lagi gitu. Dan itu dibiasakan. Jadi pembiasaan ini sejak dari awal pengenalan lingkungan sekolah ini. Kemudian kebiasaan sholat duha, kemudian pembiasaan sholat sunat dan sholat wajib, terutama duhur ya, sampai sini sampai duhur mereka berjamaah. Kalau yang di pondok itu yang paling sulit itu tantangannya 2 sholat sebetulnya. Satu sholat asar, yang kedua sholat subuh. Kalau sholat asar itu karena mereka banyak yang masih kegiatan ekstrakurikuler. Jadi tidak heran kalau mereka langsung kalau udah dengar adzan lagi latihan drum band atau lagi apa ya dia lari ke masjid. Walaupun tidak memakai sarung misalkan, tapi tidak jadi masalah. Yang terpenting pembiasaan menghentikan kegiatan kalau sudah memasuki waktu sholat. Ya kalau subuh kayaknya bukan hanya anak santri ya, mahasiswa juga lebih kedul kayaknya. Dibanguninnya sulit karena harus bangun sendiri, itu sulit namanya. Tapi ya tetap harus dipaksakan walaupun ngantuk, ya itu namanya program biasa. Kemudian berbicara untuk berbicara yang baik. Tentu saja kita tidak ada punishment. Jujur saja punishmentnya paling cuman jangan begitu. Karena sekarang tuh sekolah harus hati-hati. Tidak boleh ada kontak fisik segala macam. Apalagi anak MA ya. Kalau anak MA lebih cenderung dewasa, jadi mereka lebih kita ajak pada titik sadar. Jadi dibalikin lagi gitu ke dirinya. Kamu udah dewasa, sudah mulai harus merubah diri. Oh iya, dia lebih baik menyadarkan diri. Karena ternyata kalau dipukul misalkan kita menggunakan kekerasan bukannya baik. Sebaliknya mereka lebih apa namanya? Mengekang. Kayak seperti bahasa Sundana mengajarkan. Dia lebih terus aja begitu gitu. Karena mungkin di rumahnya pukulannya lebih keras daripada di sekolah, bisa jadi gitu. Sama orang tuanya bisa jadi. Tapi kelihatannya enggak sih. Kita lebih baik ngajak ngobrol. Sholat itu biasanya kan kalau di pondok-pondok tertentu tuh imam tuh pasti pak kiainya gitu. Iya. Nah, itu pasti itu. Jadi imam tunggal gitu. Nah, kalau di sini udah dibiasakan oleh abah sendiri. Jadi sholat itu abah hanya ngambil paling 2 waktu atau kadang 1 waktu. Sholat subuh, nah, beliau jadi imam. Sisanya itu dibagi-bagi para asatid. Nah saya sendiri yang di MA
Karena di MA ini pisah sholatnya, tidak menyatu dengan anak-anak yang di bawah MA. Kenapa? Sebab ini adalah untuk memperbaiki, karena setingkat dewasa itu supaya lebih merasakan sholatnya. Dan mereka tidak jarang, kita sudah biasakan. Jadi ditunjuk, nah, seperti tadi yang diwawancarai, salah satunya ya sering jadi imam. Ya, kamu jadi imam duhur, walaupun ada saya, walaupun ada guru-guru yang lain, ya jadi imam, dia belajar wiridan, belajar ini, memimpin seperti biasa. Setelah sholat wiridan itu bimbingan baca Quran, dan bimbingan baca Quran yang mungkin ini agak berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Tidak dipimpin sama ustaz, tapi justru kita anak-anak yang sudah bacanya fasih, yang bagus, yang memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandra Rahmatullah. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, program studi pendidikan biologi. Nah, tujuan saya di sini untuk menjadi konselor bagi siswa di Yayasan Bina Bangsa Cendekia Sukabumi, khususnya di Pondok Pesantren Sanur. Nah, sebelum itu namanya siapa? Saya Alif Salahuddin. Baik, Alif Salahuddin sekarang duduk di bangku kelas Kelas 11. kelas 11. Berarti sudah masuk tahun kedua di MA ya? Ya, Sebelumnya MTS-nya di mana? masih Masih di satu yayasan. di satu yayasan, Masya Allah. Jadi berarti apa yang Alif rasakan itu masih sama ya? Karena masih di lingkungan yang sama. Gitu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin harus Alif jawab, tapi Alif harus jawab sesuai dengan apa yang Alif rasakan ya. Yang pertama itu, menurut Alif, kultur sekolah di sekolah ini seperti apa? Kultur sekolah sini membiasakan disiplin, memakai baju yang rapi, dan memakai sepatu. Mulai sepatu. Berarti itu sudah menjadi kultur yang sangat ini ya di sekolah ini, mulai dari kedisiplinan. Kemudian ada sholat berjamaah sama tadarus Quran, dan setiap 2 minggu sekali biasanya mengadakan tahlilan bersama. Ini sudah berarti menjadi hal-hal yang rutin di sini ya? Ya, Berarti ini sudah menjadi kebiasaan yang baik sekali. Dan yang Alif rasakan dari kebiasaan ini tuh apa? Gak mandang ya? iya, Gak sama siapa mandang. saja Sama bisa Jadi, bergaul. jadi mudah bergaul. Jadi mau temennya gimana pun itu tetap sama, jadi teman gitu. Iya. Oke, bagus. Terus menurut Alif, peran guru BK atau guru-guru di sini itu penting nggak? Hanya penting. Penting. Dan yang Alif rasakan, apakah guru-guru di sini, khususnya guru BK di sekolah, itu bertanggung jawab nggak terhadap siswanya? Bertanggung jawab saya karena guru-gurunya mendukung terhadap muridnya, tidak terlalu menekan kepada muridnya, dan bisa mengetahui karakter setiap muridnya. Jadi terhadap murid yang tidak sekolah pun guru-gurunya tetap selalu mengajak untuk ke sekolah dan tidak memarahi secara kasar untuk pendidikan. Jadi dirangkul ya, supaya muridnya tidak ngedown, tapi malah membangkitkan semangat murid tersebut. Insya Allah
memposisikan gitu ya, di mana waktunya untuk berteman, di mana waktunya untuk menjadi kakak kelas, adik kelas, gimana cara menghormati kakak kelas. ya. Jadi saling mengerti gitu ya. Allah. Muhammad Faisal. Nah, Faisal. Faisal sekarang kelas berapa? Kelas 11 Kelas 11. Di sini dulu MTS-nya di mana? di Inggris Dulu Bangsa. Oh, masih di sini juga. Berarti masih di lingkungan yang sama ya. Berarti udah gak asing ya lingkungan ini bagi Faisal. Berarti dengan beberapa pertanyaan yang saya miliki bisa dijawab dengan baik ya. So, Insya Allah. Oke. Di sini saya punya beberapa pertanyaan. Yang mana pertanyaan ini bisa Faisal jawab dan apa yang Faisal rasakan selama ada di sini. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Faisal, kultur sekolah di sini itu seperti apa? sekolah ini itu selalu menerapkan 5S, Yes, terus disiplin pastinya. disiplin, kemudian apalagi yang dirasain sama Faisal? Banyak. Semua kelas itu gak ada yang pandang kelas pandang usia. Jadi semuanya sama gitu ya, kayak waktunya berteman ya teman, waktunya fokus belajar gitu. Jadi nggak membedakan kamu seperti apa, dia seperti apa gitu. Jadi menyamaratakan gitu. Berarti solidaritasnya kuat ya di sini. Insya Allah bagus sekali.